Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang aspek keuangan. Nah, ini kita kalau yang sudah kita review lagi ya. Dan ada beberapa materi baru. Langsung aja. Langkah-langkah menghitung aspek keuangan diantaranya adalah menentukan kebutuhan modal awal usaha. Jadi sampai usaha ini berjalan butuh modal apa aja gitu. Yang kedua, menentukan estimasi imbal hasil. Ini bisa disebut dengan laba dan ROI. ROI ini presentasi dari laba tersebut. Menetapkan harga. Nah, ini dihitung dari BEP harga dan ditambahkan dengan laba yang diinginkan. Kemudian menetapkan titik impas atau BEP. Nah, tapi yang produk gitu. Jadi pada produk keberapa usaha tersebut mengalami titik impas. Nah, ini kita langsung ke studi kasus aja ya tentang Livis Gelato Corner. Nah, ceritanya Livi ini ingin merencanakan usaha kedai gelato. Namanya Livis Gelato Corner. Nah, dia dari bahan sayuran, buah dan rempah-rempah khas Indonesia. Apa saja yang dibutuhkan Livi? Yang pertama, modal awal. Nah, ini terdiri dari paling nggak ada 5 komponen ya, yaitu sewa tempat, bahan baku yang dibutuhkan, kas kecil ini kayak kas darurat gitu ya. Jadi misal ada orang beli maka ada kembaliannya. Nah, kembaliannya itu dari kas kecil. Kemudian misal ada kebutuhan mendadak, misal beli gunting atau apa, nah itu dari kas kecil. Kemudian total harga alat. Jadi harga alat apa aja yang dibutuhkan, nah itu ditotal. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, meskipun kamu yang menjalankan bisnis itu sendiri, tapi kamu tetap harus juga dihargai untuk hasil kerjamu gitu. Jadi misal 300.000 per bulan gitu. Jadi misal kamu sama temanmu jadi 600.000 gitu. Bahan baku satu pitch gelatonya kira-kira berapa? Nah, terus dikalikan dengan target menjual hariannya berapa, 10 pitch misalnya, kemudian dikali dari 30 hari, misal hari kerjanya 30 atau bisa 25, misal 5 harinya libur, nah itu berarti dikali 25. Nah, kalau di total ini misalnya Livi menghabiskan total modal awalnya 4.200.000. Sekarang kita hitung estimasi imbal hasil dan ROI-nya, return on investment. Nah, ini gampangannya adalah kira-kira Livi ini mau ngambil untung berapa. Nah, ini contohnya beli bolpen 10.000 dijual 11.000. Berarti kira-kira berapa rupiah untungnya? Nah, 1.000 kan. Nah, 1.000 ini disebut dengan imbal hasil. Nah, berapa persen? Nah, kita hitung persenan dari bolpen tadi. Jadi, penjualan tadi berapa? 11.000 dikurangi biaya 10.000 jadi 1.000 dibagi biaya dibagi 10.000 dikali 100%. Jadi 1.000 per 10.000 dikali 100% sama dengan 10%. ROI ini ditetapkan dari dua hal, yakni risk free, yakni mengacu pada bunga deposito. Jadi bunga deposito itu yang paling aman gitu loh. Jadi memiliki resiko yang 0%. Kemudian kalian juga harus membandingkan dengan, misal ini Livi harus membandingkan dengan kedai-kedai gelato pesaingnya gitu. Misal di kedai A kira-kira persentase labanya berapa, kemudian di kedai B berapa. Nah, setelah itu kalian tentukan deh berapa penetapan ROI yang kamu inginkan. Jadi antara 7% sampai 13%. Bisa di bawah 13% supaya misal untuk bersaing secara harga atau sama dengan pesaingnya 13% juga. Nah, ini bisa bersaing secara harga atau bersaing secara mutu. Nah, kalian pilih aja nih ROI-nya berapa. Nah, di sini Livi menentukan ROI-nya 14% gitu karena mungkin mutunya lebih baik gitu ya. Dari total investasi 4.200.000. Jadi laba sekitar 588.000. Nah, ini cukup besar ya, meskipun ROI-nya hanya 14%, tapi dia dapat pengali ROI-nya ke total investasi yang nominalnya cukup besar, yakni 4.200.000. Lanjut menetapkan price. Nah, biaya ini
berasal dari dua komponen ya, biaya non produksi dan biaya produksi. Nah biasanya yang kita hitung hanya biaya produksinya aja. Ternyata ada juga biaya non produksi, yaitu misal promosi, layanan pelanggan. Jadi misalnya kalau di Nolongso itu ada komplain dari pelanggan, misal ayamnya basi gitu, maka pihak Nolongso berkomitmen jika memang benar-benar ayamnya itu basi, maka akan ada penggantian produk yang baru tanpa membayar apapun kepada pelanggan yang merasa dirugikan. Nah ini bisa menghindari dari rasa jera atau kapok dari pelanggan tersebut, dan pelanggan itu jadi merasa dihargai gitu ya. Jadi ternyata pihak Nolongso mau bertanggung jawab atas ketidakpuasan saya gitu. Nah ini biayanya berdasarkan dari layanan pelanggan, dari biaya non produksi. Nah juga administrasi umum itu seperti mengurus sertifikat halal, sertifikat BPOM gitu, diambil dari biaya non produksi. Kemudian biaya produksi seperti yang biasa kita lakukan, ada bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional produksi, dan lain-lain. Lanjut adalah biaya produksinya. BEP harga itu bisa disebut juga HPP ya, harga pokok produk. Itu didapat dari fixed cost plus variable cost dibagi quantity, yaitu total produksi yang kamu hasilkan, yang Livi hasilkan ya. Apa sih bedanya fixed cost dan variable cost? Jadi gampangannya, fixed cost itu biaya yang tidak berubah meskipun perusahaan sedang ramai atau sepi dan tidak bergantung jumlah barang yang diproduksi. Contohnya apa? Contohnya gaji karyawan, contohnya biaya penyusutan alat gitu. Jadi apa sih biaya penyusutan alat itu? Jadi biaya penyusutan alat itu kayak misal kompor kan nggak selalu bisa dipakai kan. Misal kulkas juga, pasti dia ada umur ekonomis di mana kompor itu masih tetap akan bisa berfungsi sampai dia rusak gitu. Nah, rata-rata dari rata-rata dari umur sehatnya dari kulkas tersebut itu disebut dengan umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini berarti misal kamu beli kulkas 1 juta, maka umur ekonomisnya 3 tahun, ya dibagi aja berapa bulan dari 3 tahun tersebut. Nah itu yang harus dibayar tiap bulan. Nah itu disebut umur ekonomis, karena seperti biaya kerusakan barang gitu loh, tapi yang setiap bulan. Nah itu. Lanjut variable cost. Variable cost itu didapat dari ramai atau sepinya produksi gitu. Jadi bergantung dari jumlah barang yang diproduksi. Jadi misal kamu memproduksi karena hari ini rame nih, produksi 50 pitch gitu, beda dengan pas sepi saat corona memproduksi cuma 10 pitch doang. Nah itu maka biaya variabelnya otomatis berbeda. Nah ini total dari milik Livi 1.300.000 ya. Ini misal biaya penyusutan alatnya ini 100.000, kasnya tadi kan 100.000 ya, tetap totalnya 1.300.000. Variable cost. Nah, variable cost ini didapat dari biaya bahan baku. Ya, ini misal tadi udah dihitung 10.000 dikali 10 piece dikali 30 hari kerja. Totalnya 3 juta. Maka total biaya produksinya adalah fixed cost plus variable cost kan tadi, jadi 1.300.000 ditambah 3 juta. Nah, kemudian dibagi deh dengan 300 pitch yang dihasilkan. Tadi kan 10 pitch per hari dikali 30 hari. Jadi 4.300.000 dibagi 300 pitch sama dengan 14.333. Nah, ini adalah biaya per produknya. Butuh 14.300 ini. Ini bisa disebut HPP tadi ya. Jadi kalau kita mau menentukan harga, berarti biaya per pitch tadi, HPP tadi, ditambah HPP dikali presentasi ROI yang diinginkan tadi. Jadi 14.300 ditambah 14% dari 14.300. Ketemulah
pembulatan 16.350. Nah, lanjutnya adalah menentukan BEP dari produk. Jadi pada produk keberapa usaha tersebut mengalami titik imbas. Jadi di mana penjualan sama dengan biaya. Jadi di mana apa yang kita terima sama dengan apa yang kita keluarkan. Penjualan kan apa yang kita terima ya. Nah, ini masuk langsung ke rumusnya. Jadi penjualannya berarti 16.350 tadi. Jadi penjualannya tadi 16.350 dikali kira-kira berapa kuantitinya total produksi yang diperlukan, sama dengan 4.300.000. Nah, ini pindah ruas aja, ketemulah 263 pitch. Jadi usaha Livi tadi akan mengalami titik impas di mana biayanya udah kembali lagi nih ke Livi pada produk ke 263. Nah, kira-kira kapan Livi akan mendapatkan untung dari jualannya? Yakni pada produk ke 264 sampai ke 300. Nah, tadi kan total produksinya 300 ya. Oke, jadi tugas kalian adalah silahkan kalian tentukan dari 4 langkah tadi pada produk yang kalian bikin kemarin ya. Jadi kira-kira tadi modal awalnya berapa, terus kalian mau laba dan ROI berapa, kemudian kalian tentukan harganya berapa dan BEP produknya berapa gitu. Sekian dari Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.